Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat pertama. Lalu jemaat menjawab ayat kedua, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan berbicara tentang hidup menurut kehendak roh. Ya. Perikop judul kita hidup oleh roh. Tetapi dengan judul ini seringkali kita salah mengerti. Tetapi lebih ingin saya rinci lagi, hidup menurut kehendak roh. Apabila kita membaca pasal 7 secara keseluruhan, kita akan punya kesimpulan. Inilah kesaksian orang yang berada di luar Kristus. Dikatakan dalam pasal 7. Jadi bagaimana kalau tanpa Kristus? Pasal 7 disimpulkan pada ayat yang ke-26. Dikatakan di situ. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan. Tetapi sebagai manusia bersifat daging, aku melayani hukum dosa. Jadi ada hukum Tuhan dan ada hukum dosa. Mari kita lihat. Hukum dosa sinonim dengan kutuk. Kodrat dosa, kedagingan, si jahat atau kejahatan. Istilah ini bersinoniman. Mengacu kepada iblis. Sekali lagi saya ingin tekankan mengacu kepada iblis yang tinggal dalam tubuh manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dia tinggal dalam tubuh manusia. Dia berada dalam daging manusia. Dan dia beroperasi dalam kedagingan manusia. Saudara bisa mengerti maksudnya? Kenapa firman itu harus menjadi daging? Dan kenapa daging itu harus dipecah-pecahkan? Ya, karena ingin menebus, ya, membayar, mengusir si jahat yang ada dalam tubuh manusia. Coba perhatikan di sana. Kalau dikatakan demikian, karena itu pada ayat yang ke-1 sudah pernah saya jelaskan, tapi saya ingin ingatkan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara berpikir sederhana sekali. Cukup berada dalam Yesus, bertobat, menjadi Kristen, dibaptis, selesai. Aku sudah selamat. Pengertian ini membuat kita meringankan operasinya iblis yang ada dalam tubuh kita. Dan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tetapi sebagaimana saya katakan bahwa di dalam naskah Jerome ya, dan Vulgata dan NKJV dikatakan demikian. Mereka tidak hidup menurut kedagingan, tapi menurut roh. Jadi itu artinya berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus, tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Tolong. Jadi bukan hanya berada dalam Yesus, titik. Berada dalam Yesus, tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Itu penting sekali. Nanti kita ketemu ayat ini. Kita ketemu lanjutannya. Sebab kalau tidak diawali ayat 1 seperti naskah Jerome, maka kita akan berpikir tidak ada hubungannya antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Saya ingin bahas satu-satu. Tetapi tidak terlepas dari keutuhan daripada maksud ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi dikatakan di situ ada hukum dosa, ada hukum Tuhan. Ada hukum dosa dan ada hukum Tuhan. Kata penghukuman ini mengambil kata-kata krima, ya, menekankan pada kutuk atau kodrat dosa. Pernah saya jelaskan arti kodrat tidak dapat diganggu gugat, ya, adalah ketetapan yang paling tinggi, kecuali ada kekuasaan yang paling tinggi dapat merubah itu. Karena ya kata kutuk, kata hukum dosa, kata kodrat itu tidak bisa ya dibatalkan oleh karena aturan yang kita taati. Hukum-hukum agama yang kita ikuti tidak akan bisa membatalkannya. Dan sekaligus ikhtiar manusia, usaha manusia dengan perbuatan baik tidak bisa menyuap, tidak bisa membatalkan. Karena itu sudah bersifat hukum, kutuk, ya, kodrat. Kan kita sering dengar istilah itu, kalau sudah kodratnya artinya tidak bisa dirubah. Lalu bagaimana sekarang ini kalau kita melihat ayat ini? Ya, kata penghukuman. Jadi kembali lagi kepada kata penghukuman tadi. Bukan hanya mengacu kepada penghukuman yang objektif. Ya, di bawah keadilan hukum Taurat atau hukum Tuhan. Tetapi juga hukum yang subjektif. Jadi ada dua. Pembebasan ini berlaku ada dua sisi. Hukum secara objektif, secara lahiriah, apa yang pernah kita lakukan? Perbuatan-perbuatan daging ini yang pernah kita lakukan dan itu ditebus. Kita tahu, tapi ada perbuatan-perbuatan subjektif di dalam hatimu, batinia manusia. Dan itu tidak bisa dirubah. Kita ingin jelaskan dulu kata penghukuman ini. Mari saya ajak kita membaca Roma pasal 1 ayat 18. Tolong ditayangkan Roma pasal 1 ayat 18. Kita lihat dulu urutannya. Ya, kita lihat dulu urutannya. Bagaimana dikatakannya? Sebab murka Tuhan nyata dari sorga atas segala kefasikan, kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kelaliman itu kejahatan manusia. Ini objektif.
Manusia lalai, manusia bertindak, manusia berbuat secara lahiriah, itu objektifnya. Dan Tuhan murka atas itu. Kita lanjutkan sekarang ini, yaitu Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20. Kita lihat urutan ini dulu. Makanya saya katakan membahas satu persatu tapi tidak lepas dari keutuhan maksud surat Roma. Ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang menjadi jelas dirinya berdosa. Jadi hukum Taurat sebagai pembesar bahwa manusia tidak mampu menyatakan diri manusia, dia tetap hidup dalam berada dosa. Itu hukum. Jadi disatakan tidak pernah dibenarkan. Itu kita lihat. Mari kita lihat lagi, yaitu Roma pasal 5 ayat 16. Roma pasal 5 ayat 16. Kita lihat dulu. Ya, siapa yang bisa bebaskannya? Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudara, coba simak dengan baik. Ya, simak dengan baik. Kalau kurang jelas kita majukan ayat 18. Jadi di situ ayat-ayat itu. Ayat 18, Roma pasal 5 ayat 18, kita lihat di sini. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan pembenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Maksudnya apa? Dari semua ayat ini. Bahwa karena pelanggaran Adam. Pelanggaran Adam. Maka kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sudah saya jelaskan itu. Ya, kita sudah tidak lagi memiliki kemuliaan Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan tidak ada lagi. Kita gambar dan rupa manusia, derajat kita sama dengan binatang. Ya, dari situ letaknya. Tetapi karena satu orang, Firman yang menjadi manusia, dengan perbuatannya kita percaya padanya, kita dibenarkan. Jadi ada pembenaran bukan datang dari bawah, tapi datang dari atas. Karena kuasa pembenaran dari atas itulah kita bisa dibenarkan. Sekali lagi, kita bisa dibenarkan. Bukan kita benar, tapi kita dibenarkan. Karena itu kita dituntut untuk hidup di dalam kebenaran. Bisa dimengerti maksudnya? Kita dituntut karena kita ini dibenarkan, maka rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada pembenaran yang kita tidak mungkin dibenarkan menjadi dibenarkan, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya. Jadi ini penting sekali. Supaya kita mengerti kekristenan itu tidak sesederhana apa yang kita pahami. Apa yang kita pikir. Saudara. Karena itu banyak yang terpanggil tapi apa? Sedikit yang terpilih. Saya perlu mengingatkan ini. Firman Tuhan itu begitu tegas sekali. Apa maksudnya? Kita lanjutkan sekarang ini. Ya, kalau kita sudah melihat di sana. Artinya termasuk penghukuman subjektif dalam hati nurani kita. Ya. Adalah akibat kita dikalahkan secara batinia oleh hukum dosa. Ya, oleh hukum dosa. Kejahatan, sekali lagi, kejahatan yang berhuni di dalam diri kita. Dosa, hukum dosa, iblis, tadi sudah sinonim semua. Jadi dikatakan kejahatan yang berhuni dalam diri manusia berdosa. Katakan bersama, kejahatan yang berhuni dalam diri manusia.
Siapa yang bisa mengeluarkan? Siapa yang bisa membebaskan? Hukum objektif kita sudah ditebus. Daging dengan daging. Hukum subjektif kita juga ditebus. Melalui apa? Roh yang menghidupkan. Di sini letaknya. Kenapa dua pribadi ini kita imani? Karena dua pribadi ini berkarya sangat besar untuk menjaga kehidupan kita hidup dalam kebenaran. Karena itu tidak bisa secara lahiriah saja kekristenan itu. Tidak bisa juga secara batiniah saja. Karena kita bukan agama kebatinan. Tapi dua-duanya berjalan. Dan dua-dua pribadi itu datang dari mana? Dari surga. Datang dari siapa? Dari diri Bapa itu sendiri. Itu yang dapat merubah kutuk dan kodrat. Jadi ini. Roh Kudus itu dengan demikian dikatakan dengan jelas. Kenapa saudara? Sebab tidak mungkin bisa orang membebaskan. Karena dia berhuni dalam diri manusia. Coba kita lihat dulu. Roma pasal 7 ayat 17 dan 18. Roma pasal 7 ayat 17 dan 18. Kita lihat dulu ayat ini. Supaya nanti ketika kita membahas bacaan kita kemudian kita mengerti. Ya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tolong sambung. Tetapi apa? Tetapi apa? Dosa. Dosa yang ada dalam diriku. Dia yang berbuat. Dia yang berkuasa. Dari situ kita selalu gagal kan? Hidup dalam kebenaran. Ayo jujur. Kita gagal. Punya keinginan, punya kemauan. Tapi tidak kuasa. Karena dia berhuni dalam diri manusia. Jadi yang lebih berbahaya itu bukan setan yang datang, yang kita lihat dalam Halloween. Tapi setan yang ada dalam diri kita. Dan dia berhuni. Ya, dia tidak bisa diusir karena dia minta diantar. Itu jelangkung. Saudara ya, jadi pergi tidak diusir, ya pulang tidak bisa diantar. Nah itu saudara. Ayat 18, ayat 18, ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tolong sambung. Tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak berbuat baik ada. Tapi aku tidak bisa berbuat yang baik. Ini penting. Menerima Roh Kudus itu sangat penting. Secara lahiriah kita sudah Kristen, sudah bertobat, lahir baru, silakan. Tapi secara batinnya, subjektif. Apakah diri kita, roh kita, spirit kita terlepas. Untuk membebaskan itu harus ada roh yang lebih besar. Mengusir roh yang ada dalam diri kita. Tidak ada roh yang lebih besar daripada roh Tuhan itu sendiri. Nah itu. Ini yang intinya dulu. Tentang roh kudus. Sering kita dilupakan Roh Kudus hanya kita pikir baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, bahasa karunia Roh Kudus, itu yang kita lihat. Ya, terus terang ini bunga-bunganya saja. Intinya, esensi daripada pekerjaan Roh Kudus. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Kita lanjutkan sekarang. Roma pasal 7 ayat 20. Ayat 20 sampai 24. Ayat 20. Roma pasal 7 ayat 20.
Coba kita lihat, ayo. Ya. Ayat 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, kan perbuatan kita ini sebetulnya tidak kita kehendaki. Karena itu kita menyesal kan, setiap kali kita melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan, kita ada rasa penyesalan. Kenapa demikian? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang memperbuatnya. Tolong sambung. Itu. Dosa yang ada dalam diri kita. Ini penting. Coba pikirkan. Ini pergumulan yang panjang. Tapi Roh sanggup membebaskan kita. Amin. Kuasa darah Yesus, hukum objektif kita sudah ditebus. Hukum subjektif, terima Roh Kudus. Karena dua pribadi ini tidak bisa dipisahkan pekerjaannya. Satu dengan yang lain. Karena itu. Lanjutkan ayat 21. Ayat 21. Ya. Demikian aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, tolong sambung. Itu pengalaman kita semua kan. Ya. Aku ingin berbuat baik, tapi yang keluar perbuatan jahat. Karena dia masih berhuni. Ya. Tubuh kita ini masih dihuni. Kita perlu ada penghuni yang baru, yang lebih besar, yang sanggup mengusir penghuni lama. Itu. Jadi kalau saudara tidak terima Roh Kudus, gak bisa. Ini yang dimaksud esensi mengerti tentang Roh Kudus. Ayat 22. Kita lanjutkan ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka hukum Tuhan. Dalam batin, aku suka. Aku rindu ingin jadi orang baik. Ingin hidup dalam kebenaran. Itu kerinduan kita semua kan. Karena kita sudah dibenarkan. Ayat 23, dilanjutkan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam apa? Anggota tubuhku. Ini kenyataannya. Makanya saya katakan pasal 7 adalah kesaksian dari orang yang tidak hidup dalam Kristus. Siapa yang sanggup? Semua orang rindu berbuat baik. Semua orang ingin jadi lebih baik. Ya. Karena tidak bisa lepas. Karena dia begini kan. Masih ingat ilustrasi saya? Karena dia begini. Dia tidak bisa begini. Nggak bisa mengampuni, nggak bisa ini, nggak bisa. Semua nggak bisa. Menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24. Ya, aku manusia apa? Celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Sokrates berpikir, jika nyawaku sudah keluar dari tubuhku, maka aku bebas. Tidak bisa. Hukum dosa subjektif tetap dia harus bertanggungjawabkan. Iri hati, kejahatan dalam hati, dendam. Jangan saudara pikir itu tidak diperhitungkan. Dan kenapa kita tidak bisa hilang dari iri hati? Karena tidak ada roh yang besar sanggup mengusirnya. Karena tidak mungkin ada dua roh hidup dalam satu rumah. Tidak mungkin. Hanya salah satu. Tetapi kalau saudara rindu mengundang Roh Kudus, menguasai, diam. Berulang saya katakan, oikos pneuma matos. Oikos.
Ya, oikos itu rumah, kediaman. Jadi roh itu diam, bukan hinggap, bukan menclok. Saudara, waktu mau ibadah kita panggil Roh Kudus, sudah keluar ibadah dia terbang lagi, nanti ibadah panggil lagi. Saudara, enggak, jangan tafsir ayat itu dengan pemikiran kita yang lama, agama-agama yang lama, yang mungkin beredar di dunia ini yang kita baca, kita dengar, sehingga mempengaruhi engkau ketika baca Alkitab. Tidak, Alkitab beda sama sekali. Dia beda. Nah saudara, karena itu kita ingin melihat di sini. Ya, darah Kristus itu telah menyalibkan, menyelesaikan kita dari hukum objektif. Kemudian diteruskan dengan hukum subjektif, yaitu roh yang dikirimnya. Roh yang dikirimnya. Sehingga dengan kata lain, kembali ke ayat 1 tadi, tolong ingat ayat 1. Mekarta sarka peropatusin ala kata penuma. Tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Itu dia maksudkan. Jadi mereka hidup tidak menurut daging, tapi menurut roh. Ya, arti hidup di dalam Kristus, kembali lagi, dalam apa yang dimaksudkan hidup dalam Kristus? Tois and Christo. Tois and Christo. Karena pasal ini membicarakan berada di dalam Kristus, berarti berada seperti roh Kristus. Ya. Tidak dalam daging tapi dalam roh. Kan Yesus kan seperti itu, tidak dalam daging tapi dalam roh. Sebab kalau ini tidak bisa kita lakukan. Saudara, jangan ngaku-ngaku kita sudah diselamatkan, jangan-jangan kita juga belum diselamatkan. Karena itu kita harus rendah hati memeriksa diri kita. Kalau saya baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, tolong ini jadi ayat emas kita, renungkan pulang nanti. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Tolong sambung. Ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berat kan? Berat. Mungkin kan? Tidak mungkin. Tapi Roh Kudus yang meringankan, yang memungkinkan. Karena itu undang dia. Terus kuasai diri kita. Amin. Itu yang penting. Esensi itu yang kita mengerti. Ya, bukan roh kesurupan, bukan. Bukan itu yang ditekankan. Ya, dikatakan. Kita tegaskan lagi. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita lihat dulu. Ya. Kita lihat dulu. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Tolong sambung. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kan supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dia yang akan pimpin kita. Jangan khawatir. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kelemahan kita. Tapi ketika dia bebaskan, dalam tubuh kita berhuni, diam. Yang mengganggu kehidupan tubuh kita, kanker. Dioperasi, perlu dibuang enggak? Perlu enggak saudara minta dengan dokter? Dokter tinggalin sedikit kok. Dia berkembang lagi enggak? Berkembang lagi. Berkembang lagi. Besar. Lebih besar lagi, lebih menyebar lagi, lebih cepat lagi.
Dan akhirnya orang itu mati. Jadi kalau Tuhan operasi kita, ada enggak operasi itu yang ringan? Kecuali kalau kukumu bengkak. Tapi semua operasi menyakitkan. Jadi ada hal-hal yang menyakitkan datang dalam hidup kita. Tuhan sedang mengoperasi kehidupan kita. Supaya yang di dalam berhuni itu keluar. Dan jangan minta dengan Tuhan. Tuhan sisakan sedikit. Jangan. Ya, ambil total Tuhan. Supaya tidak datang lagi, tidak berkembang lagi. Ya, masih ayatnya, tolong dilihat. Ya, memimpin seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Tolong sambung. Ia akan memberitakan kepadamu. Apa? Apa? Sekarang apa yang kita pikir? Oh, akhir zaman. Bukan. Jangan sedikit-sedikit yang datang, yang akhir zaman. Orang Kristen ini sedang kerajingan akhir zaman. Ya, zaman dah akhir-akhir loh. Saudara ya, hidup sekarang. Dia akan memberitakan hal-hal kepadamu yang akan datang. Yaitu sesuatu yang baru. Pembaharuan dalam dirimu. Dia akan, sebetulnya bukan hanya memberitakan. Dia akan memberikan hal-hal yang akan datang. Tanpa diduga. Kita sudah bisa menjadi orang hidup dalam kebenaran. Karena faktor siapa? Faktor siapa? Roh Kudus. Sekali lagi faktor siapa? Amin. Yesus, Firman, Roh Kudus, Roh Tuhan. Dua pribadi ini dikirim kepada kita supaya sempurnalah keselamatan kehidupan kita. Bukan kita hanya diselamatkan di awal, tapi dalam kehidupan kita gagal. Kita diselamatkan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Luar biasa. Baru ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya, saya sudah pikir-pikir lambat sedikit tidak apa-apa. Ya, ayat yang kedua. Ini baru ayat 1 tadi dibahas. Ya, belum ayat kedua. Ayat kedua. Ya, ayat yang kedua. Sebab Roh yang memberi hidup, tolong sambung, telah memerdekakan kamu. Apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ya. Dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Roh. Saya baca di sini. Hogar nomos tu pneumatos. Ya, tolong tadi ayatnya, ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua supaya kita bisa lihat di situ. Nomos tu pneumatos, nomotu. Sebetulnya dikatakan di sini hukum roh. Hukum roh. Kan ada hukum dosa, ada hukum roh. Ada kodrat dosa, ada kodrat roh. Ada kodrat ilahi. Dikatakan di situ. Ya. Telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh. Ya, hukum roh. Ya, dikatakan hukum roh. Tes zoes. Memberi hidup. Kalau saya baca di sini, bukan memberi hidup. Dua-duanya. Memberi kehidupan. Hidup diberikan dan sekaligus dia memberikan apa? Kehidupan. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Selanjutnya, kita perlu menjalani apa? Kehidupan. Maka terjemahan ayat ini lebih cocok ke bahasa Indonesia yang paling lama. Hayat.
Hayat itu bukan hanya hidup, tapi juga kehidupan. Orang yang SR sejaman saya masih ingat ada ilmu hayat? Ada ilmu hayat. Dulu terlalu banyak ilmu. Saudara, ya makanya kita jadi blenger. Ilmu semua saudara ya. Ilmu ya. Dan capek lagi mengejar ilmu. Ilmu dikejar terus. Ya saudara. Jadi roh yang memberi apa? Roh kehidupan. Ya memberi kehidupan, memerdekakan kamu. Memerdekakan kamu. Ya dikatakan di situ. Eleterosen. Memerdekakan kamu. Ya, membebaskan kamu. Kata eleterosin seperti tadi saya katakan ilustrasi operasi. Mengeluarkan dia dari hidupmu. Mengeluarkan dia dari hidupmu dan mengeluarkan dia dari kehidupanmu. Siapa? Iblis itu. Iblis itu. Jadi kita tidak mungkin kerasukan kalau hidup kita dikuasai oleh roh. Kalau orang menyembah roh lalu kerasukan roh, ya sahabatnya kan. Saudara, ada kesurupan gitu. Memang dia menyembah roh yang seperti itu. Kalau kesurupan wajar, tapi orang Kristen tidak mungkin kesurupan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Orang Kristen tidak pernah dikejar setan. Orang Kristen itu mengejar setan. Iya kan, dalam nama Yesus aku usir engkau. Lari lagi dia, kejar lagi, usir lagi. Setan capek dengan kita. Saudara, dia tidak mungkin datang. Ya. Amin saudara. Nah, dari situ, jadi roh itu memberi kebebasan. Dikatakan dengan jelas, ya, hukum roh yang dibicarakan dalam ayat ini adalah kehidupan. Artinya menyangkut kehidupan di dalam Yesus. Ya, sebab hukum roh kehidupan dalam Yesus. Hukum roh kehidupan dalam Yesus. Coba kita kembali ke pasal 7 ayat 22. Ya. Pasal 7 ayat 22. Ya. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Tuhan. Ayat 23. Ya. Ayat 23 tolong. Ya. Tapi tadi sudah ya. Tetapi anggota tubuhku melihat hukum lain. Jadi ada satu perjuangan. Tapi hukum roh membebaskan kita itu semua. Ya, memerdekakan dikatakan di situ. Dengan jalan dimerdekakan, maka kita hidup tidak lagi dalam hukum dosa, tapi dalam hukum apa? Hukum roh. Amin saudara? Tidak lagi dalam hukum dosa, tapi hukum roh. Karena roh kita harus dibebaskan oleh Roh Kudus. Ya, kehidupan kita mengikuti kehendak roh, bukan kehendak daging. Sebab kita hidup dalam hukum roh. Ikutilah kehendak roh, bukan kehendak daging. Karena kita sudah dimerdekakan, eleterosin tadi. Ya, eleterosin. Membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jelasnya nih, hukum roh kehidupan dalam Kristus, ya, Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya untuk memiliki roh seperti yang ada dalam Kristus. Jadi Roh Kudus memimpin supaya kita memiliki roh yang sama seperti roh yang ada di dalam Kristus. Roh dalam Kristus itu roh siapa? Roh Bapaknya kan? Roh Tuhan itu sendiri ada dalam Kristus. Dan Kristus memiliki roh kehidupannya. Memiliki roh kehidupannya. Karena itu kita harus mengikuti kehendak roh, yaitu kehendak seperti Kristus dikuasai Roh Kudus. Jadi tidak ada dua, Roh Kristus,
Roh Kudus. Maksudnya Roh Kristus itu adalah Roh Tuhan yang ada dalam dirinya menghasilkan roh kehidupan dari Yesus. Nggak ada dua aliran gitu. Ini Roh Tuhan, ini Roh Yesus. Itu keliru, saudara ya. Jadi kehidupan Roh Kristus. Ketika kita hidup di dalam Roh Kristus, ya, kehidupan kita dari situ letaknya. Makanya penting, tidak salah urapan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus boleh saja, namanya apa saja. Ya, saudara, menerima Roh Kudus. Tapi apa buktinya? Bahwa engkau betul dikuasai Roh Kudus. Ayo. Apa karena hanya bisa berbahasa lidah? Bisa iya, bisa tidak. Belum tentu tapi. Sebab tidak ada ukurannya. Roh Kudus berbicara dengan saya, ukurannya apa? Bahwa ada Roh Kudus dalam dirimu. Ukurannya jelas. Ukurannya jelas. Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Kita lihat, ini ukuran bahwa Roh Kudus itu betul hidup dalam diri kita. Dia berkuasa dalam diri kita. Ya, dia berhuni dalam diri kita. Ya. Tetapi buah roh. Apa? Buah roh. Dari buahnya membuktikan bahwa itu Roh Kudus betul menguasai orang itu. Bukan dari kembang-kembangnya. Itu bisa ditiru, bisa dipelajari. Lama-lama juga bisa diikut-ikuti sandal-sandal lama itu bisa. Saudara ya. Tetapi roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Apa? Oh, itu ayat 23 tambah lagi. Ya, ayat 23. Ya, Galatia 5. Ya, kelemah lembutan. Apa? Penguasaan diri. Oh. Itu bukti. Bukti bahwa betul Roh Kudus sudah berhuni dalam diriku. Amin. Roh Kudus dalam diriku. Tapi kadar lemah lembutnya masih sedikit, nggak apa-apa. Roh Kudus tahu bulan depan dia servis tambah besar lagi. Ya kan? Servis lagi tambah besar lagi. Yang penting ada perubahan. Lemah lembutnya makin derajatnya lebih besar. Nah sekaligus besar, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dia menguasai. Pelan-pelan dia kuasai. Roh Kudus bekerja itu paling sulit. Di Indonesia ini dengan dua suku. Suku Batak. Paling sulit bekerja. Untuk suruh lemah lembut, aduh. Orang Tondano itu juga susah. Ya. Gitu. Tapi saya percaya kalau dia berkuasa kan tadi. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dia yang pimpin. Ya. Ayat 20 tadi coba jangan dihilangkan dulu. Ya. Jadi lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum, mana maksud di sini? Tidak ada hukum dosa yang menentang hal itu. Kalau itu jadi buahnya, buktinya. Dia harus berseberangan. Kalau kita dikuasai roh, dia harus berseberangan dengan Galatia 5 ayat 21. Dia harus berseberangan, dia harus beda identitasnya, cirinya. Ya, Galatia 5 ayat 21. Dia harus berseberangan dengan ini. Apa? Kedengkian, apa? Kemabukan, apa? Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tolong sambung. Coba ayat ini, kita kira-kira berat kemana bandulnya?
ke ayat 22. Ya tadi ya. Ayat apa? Ya, ke ayat yang ke-22. Sebetulnya ayat 19 dulu. Galatia 5 ayat 19 dulu. Jangan dipotong. Ayat 19 dulu, ya. Ayat 19 dulu. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20. Ya, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21. Ya, baru kedengkian, kemabukan. Nah, jadi dari ayat 19 dan 21 dia harus berseberangan sekali dengan ayat 22 dan 23. Harus berseberangan. Sekarang identitas kita mana yang lebih besar? Ya, haleluya. Ya, yang lebih berat kemana? Ya, 19, 21 atau 22, 23. Ya, kita harus passing over. Pindah, menyeberang. Bahasa yang terkenal, hijrah. Hijrah. Kita hijrah dari cara hidup yang lama tadi, buah-buah yang lama. Nah, tapi kita harus akui untuk mengusir penghuni ini. Saya ini ngalamin kasih tempat dengan orang, ingin diusir harus ada uang kerohiman. Lama sekali. Alot hubungannya itu. Saudara. Tapi tidak apa-apa. Ya. Tapi nyata ada perpindahan. Perpindahan. Nah, ada perubahan. Artinya kadar ayat 21 sampai 19 sampai 21 hari lepas hari makin kurang. Kadar ayat 22-23 hari lepas hari makin bertambah. Sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak tambahnya? Itu bukti engkau hidup dalam Kristus dan engkau hidup dalam menurut kehendak Roh. Enggak bisa ditipu. Ya, enggak apa-apa. Tuhan tahu prosesnya. Dia tahu memproses. Dia paling tahu pribadi kita. Engkau dipilih sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, itu Bapak, saya sangat percaya. Saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Dia Tuhan. Dia tahu detail-detailnya. Saya bakal punya anak berapa, cucu berapa, buyut berapa. Di sana sudah ada. Enggak mendadak, Tuhan itu enggak pernah mendadak. Dia punya rencana, jadi dia sudah pilih. Sebelum dunia dijadikan. Oh, dia pilih kita. Ya, dia tahu. Sekarang dia sedang apa? Memproses kita. Lewat apa? Roh Kudus. Memimpin kamu dalam kebenaran. Oh, dia terus beroperasi. Yang penting kita makin hari memang makin berubah. Ayat 19-21 kadarnya makin kurang. Ayat 22-23 kadarnya makin tambah. Amin saudara. Ya, beri kesempatan Roh Kudus beroperasi dalam diri kita. Beri kesempatan dia. Kalau kita terlalu bandel, oh dia diperhadapkan kita yang sangat menyakitkan. Gak apa-apa. Saudara, kayaknya kita punya masalah gak habis-habis gitu. Oh dia sedang proses kita. Itulah yang kata Paulus. Ada duri dalam dagingku, tapi belum lepas aja. Ya, penyakit maksudnya. Tuhan taruh itu supaya harus orang Farisi dia itu. Ya, taat hukum Taurat, pemimpin, ganas. Ya, berubahnya tuh prosesnya. Makanya Paulus nulis semuanya itu. Inilah yang dari Tuhan pengalaman kepada kita. Dahsyat. Luar biasa.
Dan saya percaya, amin, di ujung sana Tuhan yang menyempurnakan kebenaran itu. Mau buka hati kita buat Roh Kudus? Mau buka hati kita buat Roh Kudus? Amin. Buka hati kita buat Roh Kudus. Ya, gampang omongnya. Buka hati Roh Kudus. Bilang gini, Tuhan, jika tidak memang bisa, cabutlah. Gigi yang rusak harus dicabut. Sakit. Sakit. Siapa bilang gigi dicabut tidak sakit? Oh, sekarang ada obatnya tidak sakit. Sudahnya? Ya, sudahnya harus pakai apa itu? Popstan? Iya, itu. Jakarta begitu panas ya. Saya sampai mikir kenapa matahari itu tidak minum paracetamol. Supaya agak sedikit turun gitu ya. Gitu loh. Ya, ini sampai di situ. Jadi Roh Kudus tadi ya. Sebab, nah, karenanya kita lanjut ayat yang ketiga. 3 dulu, ayat yang ketiga. Masih ayat yang ketiga ini. Ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan? Tidak berdaya. Tidak berdaya oleh hukum Taurat. Hukum Tuhan pada hal ini. Dia tidak berdaya. Ya, saya ingin jelaskan. Sebab hukum Tuhan Taurat itu harfiah. Dia mati. Tidak memiliki kekuatan kehidupan. Ini hukum Taurat nih. Kita baca. Kita ingin taat. Tapi dari hukum Taurat yang kita baca ini, dia tidak mensuplai kekuatan dalam diri kita. Supaya kita kuat mengikutinya. Tidak ada. Hanya huruf mati. Itu hukum. Tapi roh yang menghidupkan. Kristus firman Tuhan yang hidup. Ya, ketika kita percaya dengan dia dan percaya dengan sabdanya, dia tidak huruf mati. Karena ada Roh Kudus yang menghidupkannya. Sehingga kita disuplai kekuatan kita untuk melawan dosa yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Itu bedanya. Itu bedanya hukum Taurat dengan kasih karunia Yesus. Yang memberikan kekuatan. Itu yang dimaksud ayat 3. Itulah yang dimaksudkan ayat yang ketiga tadi. Ya, dia dikatakan situ. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging ya, yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kristus firman Tuhan yang menjadi daging. Ya, tapi dia tidak berdosa, tapi dia menyamakan dirinya untuk supaya bisa membersihkan kita dari dosa. Ya, ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Ayat yang keempat. Ya, tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Kembali lagi ayatnya. Tois me kata sarka perepatosin ala kata penoma. Ternyata di ayat 4 itu ada yang berhubungan dengan ayat 1. Ya, karena itu teks Jerome saya berpikir karena ayat selanjutnya ada, maka dia taruh dari awalnya supaya kita tahu tema maksudnya. Ya, sebab ya ayat yang kelima, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Apa memikirkan? Tates sarkos penosin, memikirkan hal-hal untuk memuaskan tubuh kita, daging kita. Dan dia tidak pernah puas. Coba ikutin kemauan nafsu kita, kemauan daging kita. Gak pernah puas. Gak pernah puas. Ya, sudah punya sepatu 1, sendal 1. Cukup kan kakinya untuk pakai itu?
jalan di mall, lihat ada model baru, mau beli enggak? Saya ingin tanya, itu kehendak kaki atau kehendak siapa? Oh, kakiku. Kaki nurut aja dicoba gitu. Sendal, beli lagi kan? Ke mall lain, beli lagi enggak? Beli lagi enggak? Ada berapa pasang sepatu ibu-ibu? Dipakai semua? Nah, sebagian rusak karena disimpan. Gitu. Daripada beli banyak begitu, lebih baik engkau berdoa, Tuhan bukakan aku toko sepatu. Supaya engkau pakai hanya satu, yang lainnya engkau jual. Tapi nyoba-nyoba boleh terus di situ. Nyoba-nyoba, enggak laku jual, saudara ya. Ya gitu, itu kan enak seperti itu. Oh ya, itu menunjukkan jangan sampai kita mengikut kepuasan daging. Tidak mengikuti kepuasan roh. Kalau kita pikir menurut kepuasan roh, coba. Ada batas kan? Saya selalu anjurkan gini. Kalau pergi ke mall, tertarik dengan suatu barang, itu wajar kan? Tertarik. Itu. Dan memang Hawa itu lebih mudah tertarik. Saudara ya, itu. Wajar kalau ular itu datang ke Hawa dulu. Gitu. Tawarannya sangat kan begitu kan, catatan sangat menarik. Gitu. Nah ini sudah cocok, wah sudah cocok. Ada diskon lagi. Diskon itu muat kita gila saudara ya. Sale. Buat orang antri saudara. Aduh, hebat luar biasa ya. Nafsu kedagingan itu. Ya, dan sekata sale. Sudah dengan sale, dengan ini, coba kita ikutin saudara. Tertarik? Ya tertarik wajar. Tapi tidak mengikuti daging. Tertarik itu wajar. Jangan saudara bilang, saya sudah tidak tertarik lagi hal-hal dunia. Oh, rupanya dia ada kelainan jiwa itu. Loh iya, kalau saudara total tidak tertarik lagi, itu malah sakit jiwa, kelewat. Bukan hidup dalam roh, saudara ya. Hidup dalam roh tetap tertarik, tapi bisa mengendalikan. Itu. Jadi kalau tertarik dengan sendal baru, saya anjurkan jangan beli hari itu. Pikir dulu besok, baru datang lagi. Waktu pikir, engkau harus lihat sepatu-sepatumu dulu. Raknya sudah penuh atau? Ayo. Kalau sudah penuh, nanti yang baru taruh mana lagi ya? Gitu. Jadi sudah pikir-pikir seperti itu. Nah karena itu saya nasihatin gini. Ayo jujur, saya kasih metodenya. Kita ini punya pergumulan dalam hidup. Untuk mengatasi pergumulan kita apa? Ya. Coba saudara pulang dari sini ambil selembar kertas. Apa yang patut engkau syukuri? Karena Tuhan yang sudah memberi 5 hal. Coba. Apa yang kita patut syukuri yang Tuhan sudah beri kepada kita? Ayo, 5 poin saja. Ayo. 1, kesehatan. 2, apa lagi? Ya. Punya rumah. Ya. Kumpul keluarga. 3, apa lagi? Ayo. 5, masa enggak bisa bersyukur atas 5 hal yang kau miliki, yang Tuhan sudah beri? Ayo. Ya, punya keturunan, punya anak, ya, pinter-pinter, sehat-sehat. Yang punya harapan masa depan, punya istri yang cantik, manis, tidak pernah habis-habis manisnya. Loh iya.
Istri itu setiap hari dipandang manisnya ada, baru lagi. Makanya awet kan? Gitu, saudara. Iya. Manis. Ya. Pintar masak lagi. Mantap. Ya, tidak goput terus. Kamu mati dengan cari istri yang jangan goput, saudara ya. Loh iya, itu penting. Maaf kalau saya nyindir, saudara ya. Iya itu. Sebab itu bumbu penyedap terus. Bahaya, saudara ya. Nah sudah, patut 5 hal ya. 3 hal apa yang kau inginkan, minta dengan Tuhan. Sebelum engkau minta, engkau bandingkan dulu. Bagaimana Tuhan tukar dari 5 ini ke 3 itu. Mau enggak? Baru saudara tidak banyak minta. Jangan saudara obral karena ada ayat, mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri, minta apa saja, apa saja. Ya, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa melihat saudara? Catat. Ya, 5 yang patut kita syukuri, yang besar-besar yang Tuhan sudah beri. 3 yang kita inginkan. Tuhan, aku ingin mobil. Tuhan bilang, boleh tukar dengan kesehatanmu. Mana pilih? Ayo saudara, ayo pilih. Ya, Tuhan, saya mau jalan-jalan. Boleh aku tukar dengan anak-anakmu? Ayo saudara, harus mikir gitu. 3. Nanti kita, rasa syukur kita lain coba. Kita ini karena sudah ada, tersedia, maka tidak pernah kita syukuri betul-betul kalau tidak dibandingkan. Karena sudah ada, seperti orang pakai perfume. Sehebat apapun perfumenya, dia pakai 2-3 hari. Tidak rasa baunya, orang lain yang menikmati. Oh harum, dia kurang. Keluar kamar, gitu. Kayaknya kurang bau. Datang lagi, kurang. Saudara. Karena sudah terbiasa. Jadi jangan-jangan kesehatan, keluarga, rezeki, tempat kediaman yang Tuhan sudah kasih, engkau sudah tidak bersyukur lagi. Yang dikejar, yang diinginkan saja. Mintalah apa saja, mintalah apa saja. Mumpung Tuhan bilang mintalah apa saja. Itu ayat nanti dibahas kapan-kapan. Apa sajanya itu apa? Gitu saudara, jangan saudara salah apa saja gitu saudara. Nah itu, jadi bisa mengerti? 5, 3. Lalu buat 10. Apa yang harus engkau perbaiki dalam hidupmu. Supaya hidup menurut kehendak Tuhan, kehendak Roh. 10. Apa? Gitu. Tuhan iri hati, panas hati. Ini masih perlu diperbaikin Tuhan. Masih panasan saya. Apalagi kalau ipar sudah pakai. Saya belum pakai. Aduh, panas Tuhan. Tidak bisa tidur Tuhan. Loh iya. Justru yang manas-manas itu tuh bukan orang jauh. Orang dekat. Saudara, ipar beli yang baru sengaja depan kita. Ya gitu. Ini obral. Ada sel. Gitu. Memang, sekarang ibu-ibu lebih pintar lagi. Cerdik bapak-bapak. Dia jarang lagi ke mall. Tapi kiriman datang terus tiap hari. Bingkisan lagi. Kamu ini kantor pos atau apa ya? Datang paket terus, saudara ya. Loh iya, pintar sekarang dia. Gitu. Nah, sudah sampai di situ dulu ya. Jadi buat 10 yang harus diperbaiki. Karenanya dikatakan di sini, saya ingin lanjutkan. Ayat 6 dan 7 adalah untuk menunjukkan contoh kecenderungan hasrat gairah menurut daging harus berbeda menurut roh. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, hasrat ayat 6 dan 7 itu. Ayat 8
Ayat 8, saya katakan ayat 8 dan 9 ini peringatan sangat keras sekali. Ayat 8. Coba kita baca bersama, kita renungkan bersama, kita doakan bersama. Saya sendiri secara pribadi betul-betul tertempelak dengan ayat ini. Coba kita baca. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Sementara kita harus akui lebih besar kedagingan kita daripada roh. Kita harus berdoa, minta Roh Kudus tambahkan kekuatan buat melawan itu terus. Ya, itu ayat 8. Ayat 9 yang terakhir. Ayat 9 yang terakhir. Ya, Roma 8 ayat 9. Tinggal tambah aja kok lama banget. Nah, ya itu. Tetapi kamu tidak hidup dalam melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu. Jika memang roh Tuhan diam dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, iya bukan. Artinya jika orang tidak memiliki roh kehidupan Kristus, dia bukan milik Kristus. Karena 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 ya tadi ya. Itu menjelaskan kita yang mengaku berada dalam Kristus harus hidup menurut Yesus. Mari kita berdoa.